Apa kabarnya? Udah makan siang ya? Udah semakin kuat dan tetap sehat ya? Untuk ikut kembali di Tetap Produktif bersama Central System Consulting. Untuk siang hari ini, topik kita adalah Improvement Quality Control Cycle atau QCC. Mungkin di antara teman-teman semua sudah implementasi QCC di masing-masing aktivitasnya di pabrik ataupun di tempat kantor lainnya. Dan untuk tahu lebih dalam tentang ilmu QCC, kita sharing di siang hari ini dengan Pak Immanuel Iman, konsultan dari Central System Consulting yang akan berbagi bersama teman-teman semua. Silakan Pak Iman. Selamat siang. Ya, jadi hari ini saya akan mencoba sharing tentang quality control circle. Ya, bagaimana kita melakukan improvement pada QCC. Nah, saya hari ini menggunakan baju yang tidak formal, ya sesuai dengan tema work from home. Oke, saya akan coba langsung saja masuk ke topiknya karena topiknya agak panjang. Oke, ini tentang quality control circle atau yang disebut dengan QCC. Ya, di sini kita lihat bahwa top 10 skills yang dibutuhkan di masa depan itu adalah tentang complex problem solving. Ya, seperti kita ketahui sekarang ini semua sudah mengacu pada otomatisasi, ya. Dan apa yang membedakan manusia dengan robot? Ya, karena robot itu hanya mempunyai kemampuan problem solving yang terbatas. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki kemampuan problem solving yang tidak terbatas. Dan itulah nanti yang akan dibutuhkan oleh tuntutan skill di masa depan. Oke, jadi tentang kompleks problem solving. Nah, kemudian apa tujuan dari QCC? Nah, saya melihat bahwa banyak terjadi ya dibilang degradasi dari QCC itu sendiri karena seringkali QCC itu lebih difokuskan kepada perlombaan jadinya. Ya, jadi sekali lagi bahwa tujuan utama QCC bukan untuk lomba dan juga bukan tentang teknik analisa masalah atau teknik problem solving. Ya, jadi mengajarkan QCC supaya kita mengetahui teknik problem solving. Tapi tujuan utama dari QCC lebih dari itu. Ya, tujuan utama dari QCC adalah merubah pola pikir, merubah budaya. Ya, kita sering menemukan bahwa banyak sekali analisa masalah yang dilakukan tidak dengan data. Analisa masalah yang dilakukan secara opini, pengambilan keputusan yang dilakukan secara opini. Jadi tujuan utama dari QCC itu adalah bagaimana kita merubah pola pikir, kita merubah budaya, sehingga kita bisa melakukan analisa, bisa mengambil keputusan itu berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan opini. Jadi tujuan utama dari QCC adalah merubah budaya, merubah pola pikir supaya kita, sekali lagi supaya kita itu bisa melihat, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan opini. Kemudian setelah kita memiliki data dan fakta, apalagi hal yang penting berikutnya, yaitu kita harus melakukan pengujian secara ilmiah. Jadi tidak bisa misalkan ya kita menetapkan penyebabnya dengan cara urun rembuk misalkan. Ya, jadi menurut kalian ya penyebab utamanya yang mana? Nah, itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi kita harus menyelesaikan suatu masalah, kita harus melakukan analisa dengan menggunakan pengujian ilmiah. Itu yang harus kita lakukan ya di dalam problem solving. Sekali lagi tujuan utama dari QCC adalah ya merubah budaya, merubah pola pikir ya supaya kita selalu mengambil keputusan menyelesaikan masalah itu berdasarkan data dan fakta. Sekali lagi berdasarkan data dan fakta, bukan opini. Ya, kemudian kita pun mengujinya secara ilmiah, ya tidak mengujinya berdasarkan urun rembuk atau brainstorming. Nanti kita akan coba lihat lebih detail
Ya, apa yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah secara ilmiah. Jadi ini tujuan utama dari QCC. Ya, satu, merubah budaya dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Harus berdasarkan data dan fakta. Saya kemarin mencoba mengirimkan kuesioner, mengirimkan studi kasus, analisa masalah. Ya, salah satu studi kasusnya adalah tentang ini. Ya, jadi ada masalah, ya terjadi akurasi stok dan sistem yang akurasi antara stok aktual dengan sistem yang berbeda cukup banyak. Nah, ini menjadi salah satu topik. Ya, kemudian ya dari rangkaian fakta-fakta yang ditemukan, ya terjadi beberapa fakta. Ya, misalkan fakta pertama, pencatatan pengambilan barang tidak langsung dilakukan. Ambil barang dulu, ya baru kemudian dicatat. Ketika malam tidak ada orang gudang, produksi ambil barang, ya kemudian baru lapor besoknya ke orang gudang misalkan. Gudang tidak terkunci, semua orang bisa ambil barang. Barang yang selalu selisih adalah indirect material. Prosedur pengambilan barang terlalu detail, hanya disebutkan setiap barang diambil harus dicatat. Ya. Semua ini adalah fakta. Fakta bahwa gudang tidak terkunci. Ya, fakta bahwa ketika malam tidak ada orang gudang dan seterusnya. Ya. Tapi sebenarnya, ya, jika kita pelajari dengan lebih detail, apa sebenarnya letak permasalahan di studi kasus ini? Memang benar gudangnya tidak terkunci, ya, tapi apakah fakta itu yang menyebabkan terjadi masalah? Memang benar bahwa prosedurnya itu masih general, tapi apakah benar itu yang menjadi penyebab masalah? Ya. Kalau kita telusur lebih detail, ya sebenarnya ada satu fakta yang mengkerucut ya ke letak permasalahan yang ada di dalam studi kasus ini. Kita lihat di sini, ya letak permasalahan yang ada adalah barang yang selalu selisih adalah indirect material. Jadi fakta ini mengindikasikan bahwa sebenarnya letak permasalahan itu adalah di indirect material. Memang benar gudang tidak terkunci, tapi apakah itu yang menjadi letak masalah? Ya, kita lihat bahwa secara data yang menjadi masalah hanya terjadi di indirect material. Jadi studi kasus yang ini, itu jawaban yang benar adalah letak masalah adalah ya terjadi selisih di indirect material. Nah, dari sini baru kemudian kita meneliti lebih lanjut, kenapa di indirect material selalu selisih, sedangkan yang lain tidak. Ya, itu yang menjadi studi kasusnya. Ya, dari survei yang kami lakukan, studi kasus yang kami bagikan dan kemudian sudah dijawab oleh cukup banyak orang, ternyata ya banyak yang melakukan kesalahan dalam melakukan identifikasi. Ya. Kadang-kadang secara tidak disadari, ya kita dalam melakukan analisa masalah, ya kita suka terpaku oleh opini. Dan itulah yang tidak boleh dilakukan di dalam analisa masalah. Jadi dari 43 responden yang masuk, sampai jam tadi kurang lebih 15 menit yang lalu, ada 43 responden yang menjawab studi kasus yang diberikan, ternyata hanya 2 responden yang menjawab dengan benar, bahwa permasalahan sebenarnya terjadi di indirect material. Inilah yang saya sebutkan bahwa menganalisa masalah harus berdasarkan fakta, tidak boleh opini. Dan faktanya harus fakta yang related terhadap problemnya. Jadi yang pertama adalah merubah budaya dalam menyelesaikan masalah harus berdasarkan data dan fakta, bukan opini. Ini tujuan utama dari QCC. Sekali lagi merubah pola pikir supaya dalam mengambil keputusan harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian apalagi tujuan utama dari QCC? Membiasakan karyawan untuk melakukan analisa secara terstruktur. Ya.
kadang-kadang yang terjadi secara disadari, secara tidak disadari, kita seringkali terpancing mengambil analisa masalah, melakukan analisa masalah dengan cara yang terbalik. Misalkan contoh, ya kita sudah membangun opini, baru kemudian kita mencari fakta pendukung untuk menyatakan bahwa opini saya benar. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya pada saat kita ingin melakukan analisa masalah, kita harus mengosongkan pikiran. Kita mengosongkan pikiran, ya kemudian kita olah TKP, sama seperti polisi. Ya, ketika terjadi polisi ingin melakukan investigasi, ya polisi itu akan mengosongkan pikiran dan melakukan olah TKP. Dari olah TKP tersebut baru kita simpulkan sebenarnya apa sih? Sebenarnya siapa sih potensi tersangkanya? Nah, baru kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Jadi QCC itu mengajarkan bagaimana kita melakukan sesuatu itu secara lebih terstruktur. Ya, menganalisa secara lebih terstruktur. Nanti kita akan lihat lebih detail. Jadi stepnya adalah begini, pahami dulu masalahnya. Kalau masalah masih terlalu general, harus di breakdown dulu lebih detail. Kemudian pelajari data, ambil kesimpulan, uji coba, periksa efektivitasnya, dan jangan lupa standarisasi tindakan perbaikan, supaya masalahnya tidak terulang. Ya, untuk guidance buat generasi berikutnya. Dan itulah yang disebut dengan analisa yang terstruktur. Nah, di QCC mengajarkan bagaimana kita melakukan suatu analisa secara terstruktur. Kemudian melatih karyawan akan beberapa teknik dasar analisa masalah. Ya, sekali lagi, jangan kita hanya menggunakan satu jenis analisa masalah. Ya, hanya menggunakan satu pisau untuk segala macam kondisi. Ya, kita harus menggunakan pisau sesuai dengan kondisi dari masing-masing permasalahan. Atau secara sederhana, seringkali ya, pada saat analisa masalah, banyak di perusahaan itu terpaku dengan teknik tulang ikan. Setiap masalah selalu dicoba diselesaikan dengan cara tulang ikan. Ya, ikan macam-macam bisa digunakan, ikan mujair, ikan macam-macam. Gitu, ya. Bahkan pada saat analisa, ya dibuat seolah-olah tulangnya banyak. Ya, possibility-nya banyak. Padahal kita tahu kalau kita makan ikan, tulangnya banyak, yaitu akan menjadi merepotkan. Nah, tools analisa tidak hanya tulang ikan, banyak tools-tools yang lain. Nah, oleh karena itu, ya salah satu dari QCC ya, yang diinginkan dari QCC adalah ya mengajarkan beberapa macam tools, ya sehingga kita akan lebih kaya dalam menggunakan tools sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian meningkatkan teamwork. Salah satu tujuan dari QCC adalah meningkatkan teamwork. QCC mengajarkan untuk melakukan analisa secara tim. Ya, di mana pada saat kita melakukan analisa, ya kita diajarkan untuk berdiskusi, kita diajarkan untuk berbeda pendapat. Ya, kemudian kita diajarkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara ilmiah. Nah, itulah tujuan daripada QCC. Salah satu tujuan dari QCC. Ya, kemudian banyak kasus multidimensi. Nah, ini sebagai catatan saya. Ya. Nah, beberapa perusahaan menerapkan QCC dengan model departemental. Setiap departemen harus melakukan membuat QCC. Ada plusnya, ada minusnya. Ya, minusnya adalah apa? Ya, minusnya adalah kita tidak bisa melihat kasus-kasus yang lintas departemen. Nah, ada bagusnya pada saat kita menerapkan QCC, kita buat lintas departemen. Ya, jadi kita bisa melihatnya secara helikopter view dan juga bisa membangun teamwork ya, antar departemen. Ya, di mana setiap departemen pasti memiliki objektif-objektif yang berbeda. Ya, jadi tidak melihat suatu masalah dari satu kacamata departemen, tapi melihat juga dari kacamata departemen yang lain. Itu salah satu 4 poin ya tentang tujuan utama daripada QCC. Nah, kemudian
apa yang sering saya lihat permasalahan di QCC? Nah, seringkali kita terjebak di prosedural, step by step. Step 1 harus begini, step kedua harus begini, step ketiga harus begini. Itu yang terjadi masalah di QCC. Ya, seringkali kita mempermasalahkan ya metode. Ya, kita tahu di QCC ada metode delta, ya artinya 8 langkah. Ada juga metode 7 langkah, TULTA, ya 7 langkah. Nah, seringkali akhirnya berdebatnya di situ, berdebatnya di stepnya. Ada yang 7 lebih baik, 8 lebih baik. Nah, itu. Nah, sekali lagi saya menyatakan jangan berdebat di prosedural, tapi gunakan teknik analisa yang baik. Ya, karena sebenarnya kalau diperhatikan semua teknik itu sama. Semua teknik itu memiliki karakter yang sama. Kita coba lihat karakter yang sama dari masing-masing teknik. 1, tindakan perbaikan harus berdasarkan prioritas. Six Sigma, QCC, atau metode apapun selalu mengajarkan begitu. Tindakan perbaikan harus berdasarkan prioritas. Mana yang lebih penting? Kemudian analisa harus berdasarkan data dan fakta. Semua metode menyatakan seperti itu. Analisa harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian penetapan penyebab harus berdasarkan uji ilmiah. Sekali lagi uji ilmiah. Tidak boleh brainstorming. Tidak boleh melakukan pendekatan urun rembuk. Ya, misalkan, oke, penyebabnya kita coba scoring. Ya, 5 sangat dominan, 4 dominan, ya, 3 agak dominan, 2 kurang dominan. Nah, menetapkan penyebab dominan dengan cara seperti ini, itu disebut brainstorming atau urun rembuk. Sekali lagi, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa melakukan uji masalah dengan cara brainstorming. Jadi cara seperti ini kurang tepat. Ya, oleh karena itu saya coba silang di situ. Cara tersebut kurang tepat. Kemudian setelah perbaikan, sekali lagi harus ada standarisasi. Metode apapun, Six Sigma, TULTA, Delta, atau ya mungkin QCC metode central system, ya itu juga sama. Ya, itu bicara harus ada standarisasi di akhir dari program analisa. Jadi sekali lagi saya ingin mengajarkan bahwa jangan kita terjebak pada prosedural. Ya, di sini ada perbedaan. Ya, saya tidak akan jelaskan secara lebih detail. Nanti materinya bisa diminta. Ya, apa bedanya antara di MAIC, Six Sigma, QCC metode TULTA, metode Delta, sama metode central system. Nah, sebenarnya sih sama stepnya. Ya, cuman yang satu bikin jadi 2 step, yang satu bikin jadi 1 step. Ya, tapi intinya kurang lebih sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, sekali lagi, ya kita harus menggunakan metode analisa sesuai peruntukan. Jadi metode apapun itu harus tepat guna. Problem yang sederhana, yang kita sudah ketahui penyebabnya, itu tidak perlu pakai QCC. Ya, terlalu berlebihan jika kita ingin membunuh nyamuk dengan bom, misalkan seperti itu. Jadi problem yang sederhana cukup diselesaikan dengan cara yang sederhana. Ya, sebagai contoh, ya, masalah disiplin, tidak disiplin datang tepat waktu. Anda sudah tahu siapa yang tidak disiplin, ya, dan masalahnya simpel aja, ya selesaikan terhadap orang yang tidak disiplin tersebut. Nah, tidak perlu Anda melakukan analisa menggunakan QCC sampai 8 step. Ya, jadi masalah yang sederhana selesaikan dengan cara yang sederhana. Karena saya melihat ada beberapa kasus di QCC itu sebenarnya masalahnya sederhana. Ya, bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, tapi diselesaikan dengan 8 step, dan itu sebenarnya agak membuang energi. Ya, kemudian problem yang rumit, yang terjadi terus-menerus, terulang, kronik, nah itu baru kita lakukan dengan cara QCC. Ya, jadi kita harus pilah-pilah, problem sederhana, oke, kita terapkan dengan cara sederhana. Problem yang rumit baru kita terapkan dengan cara QCC. Ya, kemudian bagaimana kunci keberhasilan dalam analisa masalah? Ya, saya melihat ada beberapa poin.
Ya, ada 4 poin kunci keberhasilan dalam analisa masalah. Poin pertama, memahami teknologi proses. Ya, kalau Anda tidak memahami teknologi proses, ya Anda tentunya akan sulit untuk melakukan analisa masalah. Nah, ketika Anda tidak memahami teknologi proses, ya Anda harus berburu atau bertanya dengan orang yang memahami teknologi proses. Ya, saya memahami teknik QCC dan membantu beberapa company menyelesaikan masalah. Namun terkadang saya tidak memahami teknologi prosesnya. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan interview, ya bertanya dengan orang yang memahami teknologi proses. Karena tidak akan bisa kita menganalisa kalau kita tidak memahami teknologi proses. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami berbagai teknik analisa masalah dan menggunakan teknik tersebut dengan tepat. Sekali lagi, ya jangan setiap masalah selalu diselesaikan dengan tulang ikan. Ya, banyak tools-tools yang lain yang bisa digunakan untuk kita melakukan analisa masalah. Kemudian, ya apalagi, ya melakukan analisa secara terstruktur. Ya, Bapak, Ibu bisa melakukan dengan cara 8 step, ya 7 step atau apapun, tapi analisanya terstruktur. Jangan mengambil keputusan kalau belum melihat data. Jangan menyimpulkan masalah kalau tidak atau belum melihat data. Nah, jadi itu 3 poin utama kunci keberhasilan dalam analisa masalah. Ya. Tapi ada satu poin lagi yang sangat penting. Ya, adalah kita menghilangkan mental block. Ya, mental blocknya apa? Ya, tidak bisa, sulit. Ya, ini masalahnya kan udah terjadi puluhan tahun. Misalkan seperti itu. Nah, itulah kunci salah satu yang penting ya harus kita lakukan. Jadi kita harus menghilangkan mental block. Tidak bisa, sulit, bisa sih asalkan bla 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 bla. Nah, ketika kita sudah memiliki ini mental block, ya kita punya 3 hal ini pun tidak akan ada gunanya. Nah, itu yang saya sebut dengan 4 kunci keberhasilan dalam analisa masalah. Oke. Kemudian bicara tentang QCC. Survei yang kami lakukan, ternyata banyak sekali yang berpikir bahwa tahapan dan alat analisa adalah hal yang sama. Padahal tahapan ya tahapan, alat analisa. Nah, banyak yang berpikiran bahwa itu adalah sama. Misalkan, tahap 1 Pareto, tahap 2 tulang ikan, dan seterusnya. Padahal itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, tahapan itu membimbing tim untuk melakukan analisa secara terstruktur. Ya, step 1 harus bagaimana, step 2 harus bagaimana. Supaya tidak ada yang terlewat. Nah, itu bicara tahapan. Kemudian alat analisa, ya, alat analisa itu seperti pisau. Ya, pada saat kita punya roti, ya kita harus pakai pisau roti. Pada saat kita ingin motong kayu, ya berarti kita harus menggunakan kampak. Tidak bisa menggunakan pisau roti. Ya, nah, disitulah yang disebut dengan alat analisa. Contoh, pada saat kita melewati proses 1, ternyata data yang Anda butuhkan tidak lengkap. Sehingga Anda sulit untuk menganalisa atau menetapkan masalahnya. Ketika itu terjadi, Anda perlu menggunakan check sheet. Ya, check sheet untuk mengumpulkan data supaya Anda memiliki data yang lebih informatif. Setelah Anda mendapat informasi, ternyata masalah bisa dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, ketika itu terjadi, ya maka Anda bisa menggunakan tools stratifikasi, misalkan seperti itu. Setelah Anda memilih tema, ya Anda perlu tahu apakah ini masalah kestabilan atau ketidakstabilan. Ya, untuk kasus ini Anda perlu memahami teknik analisa kestabilan. Jadi sekali lagi, ya alat analisa adalah pisaunya. Ya, kalau tahapan itu adalah step by step analisis. Jadi tahapan dengan alat analisa adalah suatu hal yang berbeda.
masalah versus analisa, alat analisa. Saat menemukan masalah, ya tim harus memilih alat analisa yang cocok sesuai karakter masalah yang terjadi. Ya, setiap alat memiliki penggunaan yang spesifik. Ya, saya kasih contoh misalkan seperti ini. Menetapkan masalah yang paling prioritas yang perlu diselesaikan lebih dulu. Nah, kira-kira tools apa yang cocok untuk kasus seperti ini? Ya, tentu saja itu toolsnya adalah Pareto. Ya, Pareto bagaimana kita melihat yang mana masalah yang dominan. Kemudian contoh lagi, kita punya dua faktor, kita ingin menguji korelasi antara dua faktor. Di studi kasus analisa saya menanyakan apakah ada korelasi antara jumlah tes terhadap terhadap pasien ya, dengan jumlah kasus COVID-19. Nah, itu melakukan uji korelasi antara dua faktor. Nah, alat analisa untuk menguji korelasi antara dua faktor itu disebut dengan scatter. Kita bisa menggunakan scatter. Contoh lagi, ya, kemudian kita ingin melihat sebaran data berdasarkan kelompok data yang sama. Nah, alat ini yang kita bisa gunakan adalah stratifikasi. Ya, contoh lagi, ya, membantu mengidentifikasi fakta secara lengkap. Ya, fakta apa yang terjadi di manusia, fakta apa yang terjadi di mesin, fakta apa yang terjadi di metode. Nah, alat ini yang kita bisa gunakan adalah tulang ikan. Ya, tapi tulang ikan bicara tentang fakta yang terjadi di manusia, mesin, metode, material, lingkungan, ya, termasuk juga pengukuran. Ya, kemudian menetapkan akar masalah terhadap satu single masalah yang sudah diketahui. Nah, Bapak Ibu mungkin kenal dengan alat yang disebut dengan 5W. Why. Nah, why itu bisa digunakan ketika masalahnya sudah clear, single problems. Tapi tidak cocok digunakan ketika masalahnya masih lebar. Ya, jadi harus sudah clear satu problems. Nah, di kasus di beberapa company sering terjadi adalah ya kita sudah mengetahui ujungnya, ya kemudian kita coba telusur bagaimana supaya logical why-nya itu dapat. Gitu. Seharusnya tidak seperti itu. Ya, cuman kadang-kadang customer menuntut menggunakan 5W. Ya, sehingga akhirnya kita mencoba mencari ujungnya dulu, baru kemudian kita telusur, ya, kita buat why-nya supaya kelihatan logicalnya benar. Gitu. Kemudian mendapatkan ide dari beberapa orang. Nah, itu ya kita bisa gunakan metode brainstorming. Nah, ini contoh penggunaan alat-alat analisa. Jadi kita harus tahu masalahnya apa, kemudian alat yang digunakan yang cocok adalah apa. Oke. Menguji kestabilan proses, yaitu bicara tentang control chart misalkan. Nah, kemudian kita bicara kesalahan umum yang banyak terjadi dalam melakukan analisa masalah. Ini secara umum, tidak hanya QCC, ya, tapi bicara tentang analisa masalah. Satu, menyalahkan orang. Ya, ketika ada problem, seringnya nunjuk orang, salah si A, salah si B, salah si C. Di dalam problem solving kita tidak boleh menunjuk orang. Ya, kalaupun masalahnya karena orang, ya pertanyaannya kenapa kita bisa menempatkan orang yang tidak kompeten di situ? Ya, kalau misalkan itu melakukan dengan kesengajaan, nah bagaimana sistem proteksi biar tidak terjadi kesengajaan? Ketika terjadi karena human error, bagaimana Pokayoke bekerja sehingga tidak bisa orang melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh menyalahkan orang. Nah, ketika dalam problem solving kita menyalahkan orang, itu pasti yang terjadi adalah konflik. Ya, jadi tidak boleh menyalahkan orang. Kedua, memutuskan sesuatu berdasarkan opini tanpa mempelajari data dan fakta. Misalkan, dicontoh di tempat lain, ya ketika ada problem langsung ngumpul, langsung bikin tulang ikan. Itu tidak boleh.
pelajari data dulu, gemba, lihat ke lapangan, setelah dapat datanya baru meeting. Tidak boleh belum lihat datanya, belum lihat ke lapangan, langsung melakukan meeting, analisa kemungkinan. Jadi tidak boleh menggunakan opini. Ya, kemudian generalisasi masalah. Ya, satu masalah seolah mewakili semua masalah yang terjadi. Ya. Misalnya, kadang-kadang generalisasi masalah terjadi karena muncul persepsi, ya, muncul paradigma berpikir. Ya, misalkan contoh, ya operator kalau nggak dikontrol nggak kerja, operator kalau tidak dikontrol kerjanya lambat. Itu opini-opini yang terbentuk, ya, sehingga kita mengeneralisasi satu masalah. Atau misalkan salah satu departemen korupsi, ya, kemudian menyimpulkan bahwa departemen itu semuanya adalah korup, misalkan. Tidak boleh kita mengeneralisasi suatu masalah. Kemudian membahas masalah yang masih terlalu general. Nah, akibatnya masalahnya, analisanya menjadi general. Mengatasi kemacetan, kurangi kendaraan, tambah jalan, itu masalahnya terlalu general. Itu hanya sekedar matematika sederhana. Ya, semua pun bisa menganalisa seperti itu. Jadi kita harus mencoba menganalisa secara lebih spesifik. Nah, ini kesalahan umum yang terjadi dalam melakukan analisa masalah. Nah, kemudian bagaimana dengan QCC? Baik, satu lagi ya, yang menggunakan subangsaran dalam mencari penyebab masalah, bukan berdasarkan uji ilmiah. Nah, bagaimana dengan QCC? Nah, ini kemarin kami melakukan survei tentang efektivitas QCC, nanti kita coba lihat hasilnya. Ya, pertanyaan pertama, menjalankan QCC hanya untuk periode tertentu. Nah, beberapa company menerapkan QCC untuk periode tertentu. Ya, hasil surveinya menyatakan, ya, ternyata hasilnya bagus. Ya, kesimpulannya 65,4% sudah menggunakan QCC dalam menyelesaikan masalah di perusahaan. Jadi tidak hanya menerapkan QCC ya pada saat ada lomba misalkan, atau reguler 1 tahun sekali misalkan. Nah, ini kebetulan hasil surveinya, ya, ini hasilnya adalah jempol, bagus hasilnya. Ya. Kemudian kedua, improvement sudah terjadi baru didokumentasikan secara QCC. Nah, saya melihat ya beberapa perusahaan melakukan itu. Improvement sudah terjadi baru didokumentasikan secara QCC. Untuk kasus ini, ya saya bilang ini bukan belajar QCC, bukan belajar analisa masalah. Ini adalah belajar presentasi. Ya, bagaimana dengan hasil surveinya? Ya. Jadi 20% menggunakan QCC hanya untuk presentasi, improvement sudah dilakukan. Hanya 32% yang menyatakan QCC efektif digunakan. Ya, jadi sekali lagi ya, angkanya relatif kecil ya. Hanya 32% yang menyatakan QCC efektif digunakan. Ya, ini menjadi tantangan buat kita. Ya, kadang-kadang karena kewajiban untuk mengumpulkan QCC, ya akhirnya ya udah improvement yang sudah ada ya dicoba dipresentasikan secara QCC. Kemudian terjebak pada prosedural QCC, bukan konsep. Tahap 1 harus begini, tahap 2 harus begini, tahap 3 harus begini. Nah, bagaimana dengan hasil surveinya? Ya. 55,6% menyatakan iya terjebak pada prosedural. Ya, jadi kalau kita lihat hampir 60% yang menyatakan iya terjebak pada konsep yang prosedural. Ya, sebagian menjawab ya dan tidak, kadang ya, kadang tidak. Hanya 26,9% tidak merasa terjebak dengan prosedural. Jadi angkanya relatif kecil ya. Hanya 30% yang menyatakan tidak terjebak dengan prosedural. Kemudian terjebak pada presentasi yang bagus, bukan pada kreativitas menggunakan alat analisa. Ya, seperti kita tahu, pada saat presentasi harus menyajikan data yang baik,
Ya, sehingga akhirnya seringkali orang terfokus pada pada kebagusan daripada presentasinya. Nah, surveinya bagaimana? Nah, ternyata ya surveinya itu hanya 17,9% fokus pada tampilan, dan ini hasilnya baik, ya. Sehingga saya kasih jempol. Ya. Ternyata tidak, ya, yang fokus pada tampilan itu hanya 17,9%. Ya, dominan ya menyatakan 60% menyatakan 50% tampilan, 50% analisa. Ya, itu lumayan, agak baik. Kemudian apalagi nomor 5, mencampur adukan tahapan analisa versus teknik analisa. Yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi sering dicampur antara tahapan dengan teknik analisa. Atau menganggap bahwa tahapan dan teknik analisa adalah sama. Misalnya tahapan 1 Pareto, tahapan 2 tulang ikan, dan seterusnya. Dan surveinya, kesimpulannya hanya 38,5% yang paham bahwa tahapan dan alat analisa itu berbeda. Ya, sekali lagi ya, hanya 38,5% yang menganggap, yang paham bahwa tahapan dan alat analisa itu berbeda. Jadi dominan 60% lebih itu menyatakan bahwa tahapan dan alat analisa adalah kurang lebih sama. Kemudian yang keenam, ini pertanyaannya sebenarnya agak menggelitik. Ya, sudah mengetahui hasil baru menggunakan alat analisa yang diarahkan ke hasil. Nah, ternyata surveinya ya ini menyatakan hanya 26,5% tim menggunakan alat analisa sebelum tahu hasilnya. 26,5% menggunakan alat analisa sebelum tahu hasilnya. Ya. Cukup banyak yang sudah tahu hasilnya baru menggunakan alat analisa. Nah, itulah seringkali orang menggunakan QCC ini karena ya kadang-kadang dalam tanda kutip yaitu untuk memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan QCC. Ya dikejar waktu sehingga ya udah ya pokoknya ada ya, seperti itu misalkan contohnya. Kemudian teknik analisa hanya mengandalkan 7 tools, padahal 7 tools itu adalah tools dasar. Dan hasilnya, ya ini cukup mengagetkan juga hasilnya, 75% terpaku pada 7 alat analisa. Jadi seolah-olah berpikir bahwa ya QCC itu hanya tergantung pada 7 alat analisa. 75%, ya itu surveinya menyatakan seperti itu. Kemudian menggunakan tulang ikan untuk mengidentifikasi potensi penyebab berdasarkan teori kemungkinan. Teori kemungkinan. Jadi seringkali pada saat kita menggunakan tulang ikan, ya kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Ya, sehingga tulangnya jadi banyak. Ya, semakin banyak tulangnya, itu semakin keren. Ya, padahal seperti tadi, kalau kita makan ikan terlalu banyak tulangnya itu akan menjadi sulit bagi kita untuk makannya. Dan hasilnya juga cukup mengagetkan. 60,7%, 60% menggunakan tulang ikan berdasarkan teori kemungkinan. Ya, padahal seharusnya tulang ikan itu ya bicara di tulang ikan adalah fakta yang ada di manusia, fakta yang ada di mesin, fakta yang ada di material dan seterusnya. Nah, oleh karena itu beberapa perusahaan Jepang yang saya ketahui itu terakhir ini melarang anak buahnya, melarang stafnya itu menggunakan tulang ikan. Kenapa? Karena paradigma yang beredar itu adalah tulang ikan itu tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada di manusia, mesin, material, dan seterusnya. Nah, itu kenapa beberapa company, beberapa perusahaan Jepang akhirnya minta supaya tulang ikannya jadi pakai yang lain. Nah, ini juga datanya cukup surprising, menggunakan brainstorming untuk menetapkan penyebab masalah. Harusnya menetapkan penyebab masalah tidak menggunakan brainstorming, tapi menggunakan uji ilmiah. Dan datanya,
Ya, 63,3% menggunakan metode brainstorming. Ya, biasanya brainstormingnya seperti ini. Ya, brainstormingnya adalah 5 dominan. Ya, jadi misalkan kita punya 5 potensi penyebab, kemudian di scoring 5 dominan, 4 agak dominan, dan seterusnya. Sekali lagi, menetapkan penyebab tidak boleh menggunakan teknik brainstorming. Dan ini 63,3% menggunakan teknik brainstorming. Dan hanya, sekali lagi, hanya 13,3% yang selalu menggunakan pengujian ilmiah. Padahal itu merupakan suatu kewajiban. Namun, kenyataannya hanya 13,3% yang selalu menggunakan pengujian ilmiah. Kenapa seperti itu? Bisa juga, sekali lagi, karena ya, mengejar target mungkin, mengejar target atau penguasaan teknik-teknik analisa masalah yang masih relatif kurang baik. Kemudian melakukan perbaikan serentak, seringkali kita punya 5 problems, 5 penyebab, kemudian kita lakukan serentak, tapi dan berhasil improve, tapi kita tidak tahu ya penyebabnya dari mana. Hasilnya bagus di sini, 69,2% melakukan pengujian satu persatu. Ya, sehingga hasilnya perlu mendapat acungan jempol. Jadi dari 10 kasus, 10 kuesioner yang kita berikan dengan responden totalnya sampai tadi ada sekitar 75 responden. Nah, itu 3 kuesioner itu yang mendapat acungan jempol, dan 7 dari 10, nah itu perlu ada improvement ya, di QCC. Survei ini Bapak Ibu bisa gunakan ya untuk di perusahaan masing-masing. Ya, Bapak bisa survei ya dan katakan bahwa survei ini bukan penilaian. Jadi coba menurut Anda, menurut versi Anda bagaimana penerapan QCC di perusahaan. Ya, itu mengenai hasil survei. Nah, sekarang kita coba masuk lebih detail. Pengalaman saya, bagian tersulit dari QCC di mana? Menurut saya, bagian tersulit di QCC bukan di tahapannya. Namun, orang seringkali terfokus di tahapannya. Seringkali orang terfokus di proseduralnya. Ya, proseduralnya. Padahal sebenarnya bagian tersulit dari QCC, yaitu bukan di tahapan, ya, tapi di memahami teknik analisa yang baik. Ya, kita tahu pisau ini gunanya buat apa, alat analisa ini buat apa, sehingga kita bisa menggunakan teknik analisa yang tepat sesuai permasalahan yang terjadi. Nah, slide-slide selanjutnya kita akan coba melihat beberapa teknik, ya, teknik analisa masalah yang dikombin dengan tahapan, ya, sehingga kita bisa lebih memahami ya teknik itu seperti apa, tahapan itu seperti apa. Ya, ini sebagai contoh sebenarnya apa sih tujuan check sheet? Kapan sih check sheet dipakai? Pada tahapan apa check sheet dipakai? Apakah setelah standarisasi atau pada saat awal, pada saat investigasi? Nah, itu yang kita harus tahu. Apa sih tujuannya tulang ikan? Apakah untuk mengidentifikasi segala macam kemungkinan sehingga semakin banyak tulangnya itu semakin keren? Tentu saja tidak. Untuk problem solving masalah yang sudah ketahuan, itu tulang ikan digunakan untuk mengidentifikasi fakta. Fakta yang ada di manusia, fakta yang ada di mesin, fakta yang ada di material, fakta yang terkait dengan problems, bukan kemungkinan. Ya, jadi kita harus memahami ya, teknik-teknik analisa yang baik. Ya. Kemudian kapan kita gunakan histogram? Apa tujuannya dari scatter? Apa tujuan dari control chart? Ya, itu semua yang bagian tersulit daripada QCC. Ya. Mengenai tahapan itu mudah dipelajari. Ya, tapi menggunakan alat itulah bagian tersulit dari QCC. Oleh karena itu jangan kita terfokus pada proseduralnya. Tapi kita fokus pada teknik analisanya.
Ya ini 7 teknik dasar analisa, tapi saya tidak akan bahas ini. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke contoh QCC. Ya, tahap 1 itu sebenarnya adalah menetapkan prioritas dan masalah spesifik. Nah, seringkali disebut tahap 1 menetapkan tema. Ya, tapi saya lebih senang bicara tentang konsep, menetapkan prioritas dan masalah spesifik yang akan menjadi tema di dalam QCC. Ya, ini tahap 1, menetapkan persoalan, pastikan persoalan yang dibahas sudah spesifik, tidak terlalu general. Kemudian ini adalah alternatif alat analisa yang bisa digunakan. Jadi di tahapan 1 ada beberapa alternatif alat analisa yang bisa digunakan. Di antaranya ada check sheet, ada Pareto, ada histogram, ada identifikasi fakta produk, ada stratifikasi. Jadi sekali lagi ya, satu tahap itu bisa ada beberapa alternatif alat analisa. Saya kasih contoh beberapa. Pareto misalkan untuk mengidentifikasi, menetapkan prioritas permasalahan yang perlu diperbaiki. Ini kasus yang kita pernah lakukan di improvement perusahaan. Dari sekian banyak defect, ternyata defect tersebut 74% berasal dari 5 defect, sehingga kita fokus perbaikan di situ. Kemudian identifikasi fakta masalah. Ciri-ciri produk defect-nya seperti apa sih? Kronologis kejadiannya seperti apa sih? Ya, terus stratifikasi, mengelompokkan masalah dengan tujuan masalah dapat diketahui secara detail. Contohnya misalkan penyok. Ya, kita bisa melakukan identifikasi, ya penyoknya banyak terjadi di bagian mana? Ya, bagian sini, ya, oh rupanya di bagian pinggir dan dominan di daerah bawah, misalkan seperti itu. Nah ini contohnya. Nah kembali lagi ke sini, ya, poin penting. Jadi tahap 1 adalah tahapan krusial. Ya, banyak beberapa orang dalam menerapkan QCC, yaitu tahap 1-nya itu masih general masalahnya. Padahal sebenarnya tahap 1 itu kita harus breakdown masalah sekecil-kecilnya. Artinya masalahnya menjadi spesifik. Masalah yang general harus dipecahkan terlebih dahulu menjadi masalah yang lebih spesifik. Contoh misalkan, ya, mengatasi pengangguran penduduk lokal. Misalkan di Kerawang misalkan. Itu masalah masih general. Sehingga seringkali bicara solusinya adalah ya itu menambah lapangan pekerjaan. Ya, masalah ini terlalu general. Kita harus breakdown menjadi lebih spesifik. Lagi trading QCC. Permasalahannya apa? Apa ya? Coba lihat. Ini yang bisa. Benarkah masalah pengangguran penduduk lokal karena kurangnya lapangan pekerjaan? Untuk daerah industri, lapangan pekerjaannya banyak sekali. Namun problemnya, ya lapangan pekerjaan itu disuplai oleh orang dari luar. Sehingga kita harus breakdown secara lebih detail permasalahan tersebut. Contoh, ya, pengangguran pada masyarakat yang mau kerja namun skillnya tidak sesuai kebutuhan. Artinya terjadi gap kompetensi antara kebutuhan, permintaan versus supply. Nah, dalam hal ini berarti perbaikannya adalah mengejar gap. Atau mungkin juga ada kasus-kasus pengangguran pada masyarakat yang sudah merasa cukup. Ya, dengan kondisi seperti ini saya sudah cukup, nggak perlu kerja dan seterusnya. Kalau kasus seperti itu, tentu saja penanganannya akan berbeda dengan kasus orang yang mau kerja tapi skillnya tidak cocok. Nah, masalah ini tidak bisa digeneralisasi, ya, sehingga kita harus pecahkan dengan cara yang berbeda. Contoh lain, mengatasi kemacetan. Masalah ini masih terlalu general. Nah, bagaimana kita pecah-pecah masalah tersebut? Ya, caranya salah satunya adalah dengan memperhatikan kemacetan di setiap titik. Setiap titik memiliki tingkat kemacetan yang berbeda-beda. Ya, ada yang macet di pintu tol. Ya, kalau memang macet di pintu tol, berarti ya dibuang pintu tolnya. Seperti kasus di Karangtengah, kasus di Cibubur misalkan. Jagorawi itu dibuang pintu tolnya. Cuman memang punya efek negatif. Ya, bayar tolnya jadi mahal seperti itu untuk beberapa orang. Kemudian macet penyempitan akibat ada yang parkir dan seterusnya.
Jadi setiap titik kemacetan itu memiliki masalah yang spesifik. Sehingga kita tidak bisa mengeneralisasi. Ya, kemudian nilai ujian matematika jelek, belajar matematika itu juga masih terlalu general. Sehingga kita harus membuat menjadi lebih detail. Ya, kita lihat modul mana yang sebenarnya lemah di anak tersebut misalkan. Nah, ini bicara tentang tahap 1. Jadi tahap 1 kita harus benar-benar memahami masalahnya apa. Oke. Ini studi kasusnya. Ya, studi kasus ini sudah saya berikan ya ke Bapak Ibu ya tentang yang restoran. Jadi ada restoran Sunda Nikmat. Ya, ada survei di restoran Sunda Nikmat terhadap 1.752 pengunjung selama 1 bulan. Ya, 95% menyatakan makanannya lezat. Ya. Namun banyak yang bilang penyajiannya lama. Ya, dan menurut survei, penyajian yang cukup tepat, yang cukup dianggap wajar adalah 7 menit. Nah, itu menurut survei seperti itu. Kemudian Bapak Top melakukan analisa untuk mengetahui ya berapa sebenarnya waktu yang sekarang ada di restoran Sunda Nikmat. Ya, hasil studi selama 10 hari yang dilakukan oleh Bapak Top ya dengan 523 pengunjung menunjukkan bahwa rata-rata penyajian adalah 15 menit. Ya, padahal standarnya 7 menit. Jadi terlalu jauh dari standar. Kemudian berbekal hasil tersebut Bapak Top melakukan pembenahan. Ya, menambah jumlah koki dan pembantu koki. Memperbarui semua peralatan masak. Ya, kemudian setelah itu Bapak Top melakukan uji ulang. Ya, hasilnya dari 625 pengunjung, pengukuran yang dilakukan selama 10 hari, didapat angka rata-rata penyajian 5 menit. Ya, padahal standarnya 7 menit. Jadi masih ada kurang lebih selisih 2 menit. Ya, kemudian oleh Bapak Top, ya ditetapkan standarnya 8 menit. Oke lah, kalau pengunjung bilang 7 menit, saya tambahkan 8 menit, ya kira-kira pengunjung tidak akan komplain. Gitu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Top bilang ketika penyajiannya lama, lebih dari 8 menit, itu mendapat diskon 30%. Nah, studi kasus yang saya bagikan itu mempertanyakan kenapa ya ada 21,4% pelanggan itu mendapatkan diskon 30%. Padahal jumlah pengunjung relatif sama. Ya, kalau kita lihat jumlah pengunjungnya 1.783 pengunjung, ya sebelumnya itu 1.752. Jadi tidak terlalu besar jumlahnya, tidak terlalu beda jauhnya. Kenapa banyak atau ada 21,4% mendapat diskon 30%? Dari studi kasus yang saya bagikan ke Bapak Ibu, ke teman-teman, ya ternyata yang menjawab benar itu sedikit sekali. Ya banyak yang bilang, oh ya karena ada yang lebih dari 8 menit. Ya, itu adalah problems-nya. Ada yang bilang karena makanannya enak. Ya, terus apa kaitannya dengan lama penyajian dan seterusnya. Jadi dari studi kasus, dari analisa yang dijawab itu ya banyak yang bicara tidak terkait dengan problemnya. Nah, jawaban yang benar adalah karena yang dihitung adalah rata-rata. Ya, sekali lagi yang dihitung adalah rata-rata dengan sebaran berapa. Ya, bisa saja rata-ratanya adalah 5 menit dengan sebaran yang cukup besar. Nah, itu misalkan seperti itu. Sekarang kita coba lakukan. Ya, kita coba lihat ya, ilustrasi data waktu penyajian adalah seperti ini. Tanggal 1 Maret
nomor meja berapa, waktu penyajian berapa lama, kemudian diskonnya yang dapat 30% siapa saja. Kadang-kadang pada saat di tahap 1 kita mencoba melihat data, ternyata informasinya kurang. Informasinya kurang informatif, datanya kurang informatif. Nah, data di sini tidak tahu, misalkan yang lama itu apakah memang pada saat dia order itu ordernya banyak, misalkan rombongan ordernya banyak. Ya, data ini tidak menceritakan jam berapa mereka mendapat diskon. Apakah diskon itu banyak terjadi pada saat jam makan siang? Ya, ataukah pada saat jam malam, makan malam? Nah, data ini tidak memberikan informasi hal tersebut. Ya. Nah, sehingga data ini kurang informatif. Nah, pada saat tahap 1, Anda merasa bahwa data Anda kurang informatif, Anda harus melakukan collecting data ulang untuk supaya kita dapat data yang informatif. Nah, disitulah peran check sheet. Jadi kita bisa mendesain check sheet supaya kita bisa memiliki data yang informatif. Pertama, kita harus munculkan kecurigaan. Apakah yang dapat diskon itu bicara rombongan besar atau jam sibuk, misalkan seperti itu. Kemudian kita create check sheet. Ya, kita create check sheet yang bisa menggambarkan berapa banyak yang dipesan sih. Apakah yang dipesan banyak ada korelasi dengan waktu lama penyajian? Jam berapa ya pesanan tersebut datang? Nah, sehingga kita create check sheet. Kita create check sheet, ada jam, ya kemudian makanan yang dipesan. Kita lakukan seperti itu. Kemudian Anda bisa menggunakan histogram. Ya, nah ini contoh histogram. Kita coba lakukan. Ya, ternyata yang mendapat diskon, nah ini ada yang jam 10.30 dapat diskon. Tapi kalau kita lihat dari histogram, itu di sini kelihatan bahwa ya dominan di jam-jam sibuk. Ya, jam-jam sibuk. Misalkan seperti itu. Nah, jam-jamnya itu kita bisa lihat seperti itu. Nah, data ini bisa membantu kita untuk menetapkan letak permasalahannya. Ya, jadi artinya banyak dapat diskon terutama di jam-jam sibuk. Baru kemudian kita mencoba memecahkan masalahnya. Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Ya, misalnya, ya kalau saya lihat di restoran-restoran Sunda, itu sebelum jam makan, itu sudah digoreng semua. Ya, nah, nanti begitu ada pesanan gurame misalkan, itu baru dipanasi. Ya, sehingga bisa lebih cepat dan seterusnya. Jadi beberapa sudah dibuat, ya sehingga lama penyajiannya bisa lebih cepat. Atau bisa juga ya diskon tidak berlaku pada jam sekian. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, contoh yang saya berikan ini adalah contoh penggunaan dua alat analisa. Pertama adalah check sheet, ya karena informasi yang diberikan itu tidak lengkap, sehingga informasi yang kita punya itu tidak informatif, data yang kita punya tidak informatif. Kemudian kita create check sheet sesuai harapan data yang kita perlu tahu. Kemudian kita menerapkan histogram untuk mengetahui sebaran daripada data. Sebaran 30% itu adanya di mana sih? Di jam berapa sih? Nah, itu dua contoh tools alat analisa yang digunakan di tahap 1. Oke. Nah, ini contoh lain. Ya, customer claim reject karat tinggi. Nah, kita bisa breakdown nggak? Oh, ternyata reject karat banyak terjadi di part assembly, part welding, assembly, dan welding. Ya, 80% reject karat banyak terjadi di part AC, welding. Dan waktu diperhatikan, ternyata ya karatnya itu banyak terjadi di area bekas las-lasan. Nah, sehingga kemudian kita membentuk tema menghilangkan reject karat pada area bekas las-lasan. Nah, itu misalkan seperti itu.
Jadi tahap 1 adalah kita harus memahami permasalahannya dengan baik. Kita memahami permasalahannya secara detail, secara spesifik. Baru kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, tahap kedua adalah mempelajari proses olah TKP untuk mencari clue, mencari clue penyebab, dari suatu problem. Nah, di sini tahap 2 investigasi kemungkinan. Jadi saya bilang investigasi. Ya, untuk problem solving, saya paling senang bicara teknik problem solving adalah teknik polisi. Di mana polisi tidak akan pernah diajarkan untuk tidak pernah membuat praduga, tapi mengolah TKP. Jadi langkah pertama adalah mengolah TKP. Nah, di dalam QCC kita bilang tempat kejadian problem. Kalau polisi tempat kejadian perkara, ya di dalam QCC kita sebut tempat kejadian problem. Nah, ini tahap 2. Kemudian alat analisanya apa aja? Ada alat analisa identifikasi fakta proses. Tekniknya apa? Bisa fakta proses di 4M1E, ya, bisa fakta proses melalui investigasi, interview terhadap orang yang bersangkutan, ya bisa juga dengan mempelajari data. Kemudian masalah itu kestabilan atau ketidakstabilan. Ya, kemudian pohon kemungkinan dan seterusnya. Ini beberapa alternatif alat analisa yang bisa digunakan di 2 tahap. Saya akan gambarkan sebenarnya basic analisis. Ya. Basic analisis masalah itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu masalah ketidakstabilan dan ketidakmampuan. Ya. Jadi saya membiasakan ke semua orang, ya, ketika ada problems, ya kita akan tanya, ini sebenarnya problem ketidakstabilan atau ketidakmampuan. Karena ini akan mempengaruhi teknik investigasi yang akan dilakukan berikutnya. Ya. Kalau ketidakstabilan, ada faktor pencetus yang mengakibatkan tren. Ya, jadi investigasinya adalah dilakukan pada saat tren tersebut atau grafik tersebut yaitu jelek. Gitu. Jadi investigasinya harus di situ. Kalau ternyata ketidakstabilan terjadi di hari Selasa, berarti Anda harus investigasi di hari Selasa. Ketidakstabilan terjadi di hari Selasa jam 10, Anda harus investigasi di hari Selasa jam 10. Ya, ketika Anda investigasi di hari Rabu, pada saat trennya tidak lagi jelek, itu percuma. Anda tidak akan menemukan faktor pencetusnya. Oleh karena itu sangatlah penting ya kita membagi masalah menjadi 2. Masalah ketidakstabilan dan masalah ketidakmampuan. Kalau ketidakmampuan itu faktor tersebut ada. Artinya memang tidak mampu. Nah, untuk kasus seperti ini silahkan Anda investigasi kapan saja. Karena tidak menyangkut pada faktor pencetus. Anda bisa pelajari apakah memang kemampuan skill orang kurang, apakah mesin toleransinya terlalu besar, apakah materialnya memang tidak bagus, dan seterusnya. Jadi sangat penting ketika kita mengetahui masalah itu apakah karena ketidakstabilan atau karena ketidakmampuan. Nah, teknik analisa seperti tadi dijelaskan, amati tren, ya kemudian investigasi pada saat tren tersebut berubah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau sekali lagi saya coba mengulang, kalau terjadi tren jeleknya itu hari Selasa jam 10, berarti Anda pelajari data hari Selasa jam 10. Ya, karena disitulah faktor pencetus tersebut muncul. Ya, tapi kalau ketidakmampuan, ya silakan Anda investigasi kapan saja. Ya, saya akan masuk lebih detail tentang apa itu analisa tren. Analisa tren, ya 5 menit terhadap 1 jam. Oke. Oh, terhadap 1 jam. Ya, oke. Nah, ilmu statistik sederhana tapi cukup powerful untuk menjadi bahan pengamatan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan analisa tren. Contoh,
Ya, dokter mengamati tren kestabilan pasien. Denyut jantung, tekanan darah, nah itu adalah teknik analisa tren. Ketika misalkan denyut jantung dia tidak stabil, ya kemudian ketika misalkan orang masuk ke ICU, ya kemudian trennya tidak stabil, mesin akan berbunyi. Sehingga suster atau dokter yang jaga akan melakukan tindakan untuk mengontrol ketidakstabilan tersebut. Ya, contoh lagi misalkan di kendaraan kita, mobil. Ya, kita punya sensor untuk mendeteksi ketidakstabilan ketika suhunya naik. Nah, ketika suhunya naik akan muncul suatu sinyal menceritakan tidak stabil. Nah, itu bicara contoh analisa tren dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pabrik ya mengamati tren kualitas, bagaimana tren kualitas, kontrol chart, ya kestabilan reject, ya kestabilan productivity dan seterusnya. Itu bicara analisa tren. Nah, sekarang kita bicara topik yang lagi hangat, ya, COVID-19. Nah, kita coba pelajari bagaimana tren yang terjadi di Italia versus di Indonesia. Ya, pada saat awal muncul grafik tentang COVID-19, saya beberapa kali menyatakan tidak boleh pakai data kumulatif. Karena data kumulatif itu pasti menceritakan tren yang naik terus. Kalau kita ingin mempelajari tren, ya kita harus menggunakan data pertumbuhan kasus baru per hari. Sekarang kita lihat bagaimana kasus tersebut terjadi di Italia. Oke. Ini dua jenis pola dari suatu tren, ada tren acak, tidak stabil. Jadi kalau trennya terlalu liar, ya kita tidak bisa prediksi. Ada tren yang stabil, ya stabil misalnya stabil naik terus, gitu, atau stabil turun, gitu. Nah itu adalah seperti itu. Nah kita coba lihat bagaimana di Italia. Di Italia, ya pertumbuhan kasus baru COVID-19 itu menunjukkan tren eksponensial. Ya, jadi trennya seperti ini. Nah, jadi kita melihat bahwa memang ada problems di Italia. Trennya eksponensial, nambahnya naik terus. Nah, mengenai tentang data tren eksponensial, ya kemarin ini viral video dari salah satu mahasiswa yang sekolah di Jepang. Dia menjelaskan secara baik sekali tentang tren eksponensial. Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa dengan mudah searching atau mungkin sudah menonton video dari mahasiswa Jepang tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan pola yang sama, dengan skala yang sama di Indonesia? Ya, jadi kita coba melakukan comparison ya dengan pola yang sama, dengan skala yang sama. Nah, dengan skala yang sama, itu kasus di Indonesia seperti ini. Dengan periode yang sama, dengan skala yang sama, kasus COVID di Indonesia adalah seperti ini. Jadi kita lihat pertumbuhannya itu, ya karena skalanya kecil, itu jadi hampir tidak kelihatan. Ya, di-compare dengan di Italia. Ya, di Italia pertumbuhan kasus barunya itu memang meroket seperti ini. Dengan skala yang sama, di sini 7.000, ya di Indonesia tidak seperti ini. Nah, ini perbandingannya. Kemudian saya mencoba memperbesar grafiknya. Artinya skalanya saya coba besarkan. Ya, nah ini kasus di Italia padahal waktu itu Italia sudah lockdown. Ya sudah lockdown tapi trennya tetap naik. Ya. Nah kemudian bagaimana pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia? Ini skalanya sudah kami perbesar. Ya, nah pada saat itu saya melihat, waduh ini trennya flat. Ya, pada saat saya membaca tren ini, saya cukup gembira karena saya melihat kayaknya ini terkendali nih kasus COVID di Indonesia karena trennya flat. Ya, sehingga saya menyimpulkan ya trennya flat, pola relatif flat. Di sini artinya stabil, artinya tidak bergejolak, flat dengan beberapa noise. Nah, di statistik kita kenal istilah noise. Noise itu data anomali. Ya, tahu-tahu datanya besar, tahu-tahu datanya tinggi. Nah, ini seperti ini misalnya. Dari tadinya di sini tahu-tahu naik. Di sini tahu-tahu naik. Nah, itu terjadi seperti itu. Nah, tren pertumbuhan data di Indonesia dengan rentang waktu yang sama,
sekali lagi rentang waktu yang sama dengan di Italia, itu menunjukkan pola yang berbeda. Ya, pada saat itu saya menganalisa polanya flat dengan beberapa noise. Nah, itulah bicara tentang analisis tren. Nah, apa yang membuat suatu perubahan tren? Ya, kenapa membaik, kenapa memburuk? Nah, itu sebenarnya karena ada faktor pencetus. Ada faktor pencetus yang mengakibatkan suatu tren berubah. Ingat tadi saya menyatakan bahwa kestabilan suatu data itu akan dipengaruhi oleh faktor pencetus. Proses tidak stabil itu terjadi karena adanya faktor pencetus. Nah, sekarang kita coba lihat. Ya. Tren data akan bergerak terus tergantung faktor pencetus yang muncul. Oleh karena itu, analisa tren harus dilakukan terus-menerus. Ya, Bapak Ibu tidak bisa melakukan analisa tren, ya misalkan 1 bulan yang lalu untuk digunakan seterusnya. Faktor pencetusnya berubah-ubah. Kejadian sehari-hari berubah-ubah, sehingga analisa tren harus terus diupdate. Ya. Nah, contoh ya, ada faktor pencetus virus. Nah, faktor pencetus ini akan mengakibatkan tren terjadinya kenaikan suhu. Nah, berarti tren suhu tubuh naik itu akibat adanya faktor pencetus virus. Ya, kemudian contoh lagi, radiator rusak. Nah, radiator rusak inilah yang menjadi faktor pencetus ya tren suhu kendaraan naik. Nah, jadi sekali lagi, kalau bicara ketidakstabilan, itu terjadi karena ada faktor pencetus. Ketidakstabilan bisa positif, bisa negatif. Pada saat terjadi ketidakstabilan yang membaik, nah itu berarti ada faktor pencetus yang baik. Ya, ketika trennya memburuk, berarti ada faktor pencetus yang memburuk. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mempelajari analisa data di tahap 2, ya, mempelajari investigasi penyebab, nah, itu kita harus tahu apakah problem kita problem ketidakstabilan atau problem ketidakmampuan. Ya, karena investigasinya akan berbeda. Nah, ini prediksi penurunan kasus corona. Ya, kebetulan saya agak rajin untuk mengamati data. Ya, pada saat itu kita lihat trennya flat dengan noise, ya beberapa noise. Kemudian kelihatan trennya naik. Nah, saya mencoba mencari tahu kenapa trennya naik. Ada faktor pencetus apa? Dengan keterbatasan data, saya mencoba mencari tahu. Ini Jakarta ya. Oh ya, ternyata saya menemukan ada berita misalkan klaster. Ada satu klaster ya di Jakarta Barat itu di klaster tersebut banyak yang kena COVID. Nah, sehingga akhirnya mengakibatkan yang masuk sekaligus banyak gitu. Yang masuk sekaligus banyak. Itulah yang menyebabkan kenapa data ini menjadi naik. Ya, nah, itu bicara, ya, tapi sekali lagi ya, dengan keterbatasan data, ya saya mencoba mencari tahu sebenarnya apa sih faktor pencetusnya. Nah, sehingga kemudian saya bilang, ini noise nih. Besok juga turun kok. Ya, dan ternyata selama saya mengamati kasus ini, 75% prediksi saya benar. Ya, ketika noise besokannya akan berubah, ternyata benar. Cuman masalahnya, ya ketika dia naik besar, besok turun kok, benar turun, tapi ternyata turunnya tidak kembali ke normal. Ya, turunnya itu kembali ke titik yang lebih tinggi. Nah, itu yang menjadi problem. Nanti dijelaskan lebih detail. Ya, ini contoh prediksi saya, besok turun kok. Ya, ternyata memang besokannya turun. Ya, kemudian di Jawa Barat, ya kita lihat ini noise atau teng besar. Ya, kemudian saya bilang, ini besok turun kok. Ya, ternyata prediksi saya benar. Nah, ini ada kasus di Secapa dan di di GBI Bandung ya. Nah, cuman yang jadi kendala adalah turunnya itu ya ternyata tidak kembali ke kondisi awal. Ya. Nah, saya menceritakan kasus ini untuk menggambarkan tentang analisa tren. Ya, jadi analisa tren itu untuk mengetahui apakah problem ini problem ketidakstabilan atau ketidakmampuan. Oke.
Kemudian setelah kita investigasi kemungkinan-kemungkinannya, kita melakukan pengujian ilmiah untuk mencari penyebab pasti. Sekali lagi ya, mencari penyebab pasti tidak boleh menggunakan brainstorming. Tidak boleh menggunakan data kualitatif. Misalkan 5 dominan, 4 kurang dominan, 3 agak dominan gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Harus menggunakan pengujian ilmiah. Nah, ini ada tools yang bisa digunakan seperti manipulasi input. Ya, benar nggak sih kalau inputnya kita kasih A, outputnya jadi B? Nah, bisa juga kita uji dengan check sheet. Check sheet ini untuk mendapatkan data sebenarnya. Kita uji dengan scatter. Ya, kita uji dengan control chart, kita uji dengan trend data analisis. Nah, itu uji kompetensi. Ya, ini sebagai contoh. Ya, form yang kita gunakan ketika ada masalah, kemungkinan penyebabnya apa, kemudian hipotesis teori kita apa, kemudian kita lakukan pembuktian, pengujian ilmiah. Ada kasus di klien, memang benar cairan pencegah karatnya dicampur, tapi apakah penyebab dicampurnya itu yang apakah dicampur itu yang menyebabkan karat? Gitu. Belum tentu. Ya, bisa saja dicampur pun masih bagus, misalkan gitu. Nah, jadi kita harus melakukan uji ilmiah ya, untuk memahami apakah masalah tersebut baik, benar atau tidak. Nah, ini studi kasus berikutnya. Ya, studi kasus berikutnya yang kami sharing, yang kami berikan di kuesioner. Ya, kuesioner studi kasus sebelumnya. Ini ada data jumlah tes, ya, pemerintah sudah meningkatkan jumlah tes dari sebelumnya 400 menjadi 1000 lebih dengan jumlah kasus positif. Nah, pertanyaannya apakah ada korelasinya atau tidak? Nah, ini teknik yang bisa dipakai adalah scatter. Ya, ini scatternya kalau kita lihat datanya tidak bisa menggambarkan pola. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah ternyata tidak ada korelasinya. Ya. Artinya apa? Artinya selama ini pemerintah sudah mengambil sampel dengan cukup baik. Ya, jadi artinya dengan menambahkan jumlah tes, ya ternyata tidak pengaruh ke jumlah kasus yang terjadi. Ya. Pengambilan sampel tes yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik. Ya, tidak ada korelasi. Ya, kemudian hasil uji korelasi itu menyatakan 0,34. Ya, di mana kalau angka 1 itu berarti korelasinya sempurna. Ya, kalau 0,9 cukup baik, ada korelasi. Nah, semakin turun itu korelasinya semakin tidak baik. Ya, kalau kita lihat ya pada saat dia 300 lebih, ternyata jumlah tesnya cuma 1000-an. Ya, pada saat dia 2000 lebih, jumlah kasus barunya ya hanya 200-an. Jadi memang tidak ada korelasi. Ya, nah itu kurang lebih seperti itu. Nah, poin penting adalah ya tahap 1 sama 3 adalah bagian terpenting dari QCC. Nah, oleh karena itu ya saya menyarankan kepada Bapak Ibu ya ketika ingin melakukan bimbingan QCC itu lakukan di tahap 1 sampai 3. Ya. Jangan telah masuk ke tahap 8 baru dibimbing. Ya, lakukan step by step. Tahap 1 bimbing, tahap 2 bimbing, tahap 3 bimbing. Ya. Nah, tahap 1 dan 3 adalah tahap yang membutuhkan bimbingan intensif, terutama dalam pemilihan alat analisa yang tepat. Ya, kalau alat analisa ini tidak tepat, nanti akan terjadi ya analisa yang kurang baik. Kemudian tahap keempat, ya merencanakan tindakan perbaikan. Ya, jadi sekali lagi kita harus menyiapkan check sheet-nya, ya kita harus menyiapkan alat tesnya dan seterusnya. Brainstorming boleh dipakai di tahap 4. Kira-kira alternatif apa yang terbaik? Brainstorming itu tidak boleh digunakan di tahap 2 untuk menetapkan penyebabnya. Untuk menetapkan penyebab dominan tidak boleh. Brainstorming boleh dilakukan di tahap 4 untuk menetapkan alternatif tindakan perbaikan.
Ya ini permasalahan, ya Bapak bisa punya alternatif tindakan, terus kira-kira biaya investasinya berapa, ya kemudian kira-kira action yang dilakukan worth it atau tidak, ya kira-kira biaya versus benefit, nah itu harus dipertimbangkan. Nah ini di tahap 4. Ya kemudian pencampuran anti karat, ya kalau 100% bagaimana, kalau 1:1 bagaimana. Nah itu adalah seperti itu. Jadi di sini adalah analisa yang untuk menetapkan kira-kira si tindakan perbaikan yang akan dilakukan apa. Nah, kemudian setelah tahap 4 ada tahap berikutnya, saya bilang tahap penyelesaian. Ya, kadang kita menetapkan penyebab pasti itu hanya dengan sampel yang sedikit. Ya, sehingga kita merasa yakin, ya, tapi ternyata begitu validasi jangka panjang, ya ternyata data tersebut tidak valid. Nah, oleh karena itulah di tahap berikutnya adalah tahap penyelesaian, perbaikan, dan validasi efektivitas jangka panjang. Nah, di sini di tahap tersebut pada saat tools-toolsnya apa aja bisa dilakukan. Ya, kemudian tahap 6 itu evaluasi efektivitas tindakan perbaikan. Nah, jadi dilakukan validasi jangka panjang. Ya, tadi pada saat awal validasi jangka pendek, sekarang validasi jangka panjang. Ya, terkadang saat uji ilmiah tahap 3, ya kita melihat hasilnya valid, namun ternyata setelah jangka panjang tidak valid. Ya, metode yang bisa digunakan adalah analisa tren, analisa kestabilan jangka panjang. Misalkan kita lakukan analisa kestabilan selama 25 hari, misalkan, untuk melihat kestabilan hasil yang kita punya. Nah, saat uji jangka panjang hasilnya tidak memuaskan, kita perlu kembali ke langkah 2. Ya, mungkin analisa sebelumnya kurang tepat karena hanya sampel yang sedikit. Ya, atau misalkan ada faktor penyebab lain yang belum terkendali. Nah, itu kita harus lakukan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kesimpulan saya sebelumnya tentang analisa COVID-19? Ya, kita coba lihat di validasinya. Ya. Awalnya saya menyimpulkan pola relatif flat dengan beberapa noise. Awalnya menyimpulkan seperti itu. Ya, dengan melihat data yang ada. Jadi saya berpikir ini hanya noise saja. Ya, saya berpikir bahwa terjadi sudah terkendali. Ya. Prediksi dan yang kadang-kadang ini yang bikin saya tambah yakin, 75% prediksi saya setelah noise turun, atau ada yang tahu-tahu turun, saya bilang ini besok pasti naik. Ya, 75% prediksinya benar. Ya, tapi sekali lagi kita tidak pernah boleh menggunakan opini. Ya, nah kemudian yang aneh lagi, ya setelah saya pelajari, memang benar noise-nya turun. Ya, tadinya noise, kemudian berubah, prediksinya benar. Tapi ada yang data lain yang menyatakan bahwa ketika dia turun tidak kembali ke normal. Nah, selama mengamati saya mulai ngelihat kayaknya analisanya kurang tepat nih. Ya, datanya terlalu liar. Kalau sebelumnya kan kalau dilihat di sini tidak terlalu liar. Tapi belakangan liar, naik turun, naik turun, naik turun, sehingga saya berpikir ini mungkin belum mencapai titik kestabilan atau belum mencapai titik pengendalian yang baik. Nah, sehingga saya merubah teknik analisisnya. Karena datanya naik turun, kemudian saya coba kelompokkan menjadi 4 hari. Saya mencoba mengelompokkan 4 hari, kemudian melihat data rata-rata 4 hari. Ya. Dan ternyata saya menemukan ya grafik seperti ini, ya pertumbuhan eksponensial, ya dengan pengelompokan data 4 hari yang dibagi rata-rata. Ya, kemudian trennya kami perpanjang 2 cycle untuk melihat kira-kira ke depan seperti apa. Ya, nah ini prediksinya 11 sampai 14, rata-rata 4 hari. Rata-rata dari 4 hari 370 per hari. Ya, kita bisa lihat tanggal 11 330, kemudian 390, rata-rata 360. Ya, cuman kemarin turun. Ya, kita lihat lagi hari ini.
Kalau ternyata 4 hari itu ternyata hasilnya dia turun, nah bisa saja ini menyatakan bahwa kita sudah sampai pada puncaknya, ya, atau mungkin mulai stabil dan seterusnya. Nah, dari situ saya ingin menceritakan bahwa ya kadang-kadang di tahap 3 kita sudah yakin penyebab pastinya, ya, tapi begitu kita masuk ke tahap berikutnya, tahap validasi, ya kita ambil data lebih banyak, ternyata tidak akurat. Sehingga kita perlu kembali ke tahap kedua, seperti yang saya lakukan. Ini hanya sekedar contoh. Ya. Nah, perlu ada perbaikan cara penanganan penyebaran. Nah, ternyata bahwa COVID-19 di Indonesia masih relatif trennya naik, ya. Naik dengan grafik eksponensial. Cuma eksponensialnya tidak se ekstrim ya yang terjadi di Italia. Nah, kemudian tahap 7 adalah standarisasi. Ya, sekali lagi ya, permasalahan utama di QCC itu di tahap 1 sampai 3. Ya, ketika udah melewati tahap 3, ya tahap berikutnya adalah pemastian, validasi jangka panjang dan seterusnya. Ketika ini sudah berhasil, ya kemudian tahap ke-7 standarisasi. Itu akan mudah. Ya. Kemudian tahap 8 adalah menyusun rencana berikutnya. Nah, inilah kira-kira penjelasan saya tentang QCC. Ya, jadi sekali lagi berdasarkan pengalaman saya, ya problem terbesar di QCC adalah penggunaan alat analisanya, bukan prosedural tahapannya. Ya, cuman seringkali orang fokus di prosedural tahapannya, padahal sebenarnya yang penting adalah teknik analisisnya. Ya, ini ada tools-tools lain, saya identifikasi, ada identifikasi fakta masalah, macam-macam, ada fault tree analisis, ada manipulasi input, ada Pokayoke, ada benchmark, ada Bowtie, ya, kemudian ada capability analysis, ada measurement system analysis, ada failure mode effect analysis, ada design of experiment. Kalau tadi 2 faktor, itu scatter, kalau faktornya lebih dari 2, ya itu tidak bisa pakai scatter. Ya. Nah, ini design eksperimen dan tools lainnya. Ya, ini nanti bisa dimintakan ke tim kami. Ya, cuman intinya adalah ya semakin kaya kita akan teknik-teknik analisis, itu semakin mudah kita memilih teknik yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Ya, dari saya itu saja dengan waktu yang 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Sekali lagi, ya, tujuan saya menjelaskan QCC hari ini adalah ya bagaimana bisa membuka pola pikir, ya bisa membuka pola pikir dan bisa memotivasi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk fokus ke teknik-teknik analisa, sehingga bisa semakin kaya, bisa semakin mudah dalam menggunakan teknik-teknik tersebut. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, kita nggak terasa ya udah 1,5 jam berlalu, kita masih punya 15 menit buat tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Sugiono Amin. Dari Pak Asep Suryana ya. Fishbone dilakukan secara brainstorming, kita tidak boleh menyanggah partner kita dalam berpendapat, namun QCC itu sendiri harus berdasarkan fakta. Jika diperhatikan, maka core team-nya bukan hanya kompeten dalam melakukan root cause analysis, tapi juga harus memiliki kompetensi secara teknikal. Misalnya kasus terkait manufaktur. Apakah seperti itu, Pak? Jika seperti itu cara efektif, seperti apa untuk memenuhi core team yang kompeten agar tiap pendapat personality berbau fakta? Ya sekali lagi, cara mudah adalah problem solving itu harus menggunakan teknik polisi. Ya, jadi kosongkan pikiran, ya, jangan membangun opini, olah TKP, tempat kejadian problem. Ya, kemudian investigasi fakta. Ya, memang terjadi sedikit penyimpangan yang dimaksud dengan tulang ikan di problem solving. Ya, saya juga dulu belajar dengan orang Jepang. Ya, itu dari penyimpangan. Jadi tulang ikan yang di sana itu maksudnya bicara fakta yang ada di mesin, fakta yang ada di material, fakta yang ada di manusia, bukan bicara kemungkinan.
Ya, kemarin juga saya ketemu dengan beberapa teman, ternyata bosnya itu bilang analisa sekarang jangan pakai tulang ikan dulu ya. Gitu. Nah mungkin ya itu salah satu penyebabnya, karena menggunakan fakta teori kemungkinan. Itu bicara itu. Jadi brainstorming sekali lagi tidak bisa diterapkan untuk menganalisa penyebab. Ya, bagaimana Pak Asep dari PT Lir Otomotif nih ya? Selanjutnya saya ke penanya berikutnya Pak Ar-Rahman, ini dari Wuling ya. Kebetulan secara turun-temurun saat training QCC diajarkan terkait dengan mencari root cause, dimulai dengan fishbone diagram dan diikuti dengan why analysis. Selama ini dua tools ini sudah kami anggap paket lengkap. Ya, seperti tadi saya bilang ya bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis pisau. Kita harus punya berbagai macam pisau, alat analisis. Ya, jadi kalau bicara tulang ikan, ya sekali-sekali Anda coba terapkan QCC di tempat Anda, itu tidak menggunakan tulang ikan misalkan. Atau misalkan begini, tulang ikan itu harus berdasarkan fakta. Saya melakukan QCC training kemarin di beberapa company, ada salah satu company yang akhirnya setelah training, itu dia jadi merubah pola kerjanya. Contohnya gini, dulu setiap kali ada masalah, ada customer komplain, atau ada reject besar di lapangan, di pabrik, ya mereka langsung ngumpul kemudian buat tulang ikan. Nah, tapi problemnya karena belum memahami persis permasalahannya apa, belum melihat data, akhirnya tulang ikannya pakai opini. Opini berdasarkan pengalaman, padahal belum tentu relevan dengan kasus yang terjadi. Nah, setelah belajar tentang ini bahwa harus berdasarkan fakta, kemudian perusahaan tersebut melakukan perubahan. Ya, jadi setiap kali ada problem, customer komplain atau ada masalah di internal, itu tidak meeting dulu, tidak langsung pakai tulang ikan, ya, tapi langsung investigasi ke lapangan. Investigasi, kumpulkan fakta-fakta yang ada di manusia, mesin, dan seterusnya, baru kemudian meeting untuk membahas hasil investigasi fakta. Persis sama seperti polisi. Ya, jadi investigasi fakta, investigasi, olah TKP, baru kemudian meeting untuk membahas. Ya, Pak Roman bagaimana menjawab? Saya lanjutkan lagi dari Pak Asep nih, ada lanjutan yang tadi penanya semula. Bagaimana caranya Pak ketika melakukan fishbone, informasi yang disampaikan adalah fakta. Sedangkan jika sudah fakta, kita bisa menggunakan why analysis. Apakah fakta itu juga yang dimaksud potensi? Ya, fakta yang related terhadap problem tersebut. Sekali lagi ya, contoh studi kasus sebelumnya ya. Studi kasus sebelumnya itu ada beberapa fakta bahwa gudang tidak terkunci, ya. Tapi sebenarnya apakah fakta tersebut relevan terhadap problemnya? Ya, jadi yang dibahas itu adalah fakta yang related terhadap problemnya. Nah, kemudian tentang why analysis. Why analysis itu akan dilakukan ketika ya masalah spesifiknya sudah clear. Tapi ketika masalahnya ya terdiri dari beberapa kasus, itu why analisis tidak cocok. Ya, seringkali problem itu tidak hanya disebabkan oleh satu sumber, yang disebabkan oleh dua sumber. Contoh misalkan ya, kejahatan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, faktor pertama adalah niat dan peluang. Nah, faktor ini berinteraksi. Nah, ketika problem itu diakibatkan oleh beberapa faktor, maka why analisis itu kurang tepat. Karena why analisis itu pada umumnya dia istilahnya dia menuju ke satu seolah-olah hanya single faktor. Nah, contoh lain yang bisa digunakan adalah fault tree analysis. Nah, fault tree analysis itu mencoba membreakdown ya faktor-faktornya apa aja. Ya, kemudian ada fungsi and or dan seterusnya. Ya, contohnya penyebab kebakaran, nah, itu kan ada 3 faktor ya, ada oksigen, ada sumber energi, sama ada
ada bahan, ya, ada bahan yang bisa terbakar. Nah, ketiga faktor ini akan perlu fungsi N ya untuk menyebabkan terjadi kebakaran. Nah, bagaimana kita mencegah? Kita bisa cegah salah satu faktor yang terjadi. Sekali lagi, YY analisis hanya bisa untuk satu single faktor dan tidak selalu tepat untuk analisa ketika faktornya ada beberapa. Ya, semoga menjawab ya Pak. Selanjutnya ke penanya berikutnya Pak Jeffrey. Bila QCC boleh lintas departemen, apa perbedaan QCC dan QCP? Ya, QCP-nya apa nih? Quality Control Process atau apa nih? Nah, itu yang perlu diperjelas dulu. Ya, jadi di beberapa tempat ya seringkali masalah itu lintas departemen. Ya, misalkan departemen produksi ada reject di produksi. Nah, itu sebenarnya bisa juga ada faktor maintenance di situ, ada faktor pengukuran mungkin. Nah, sehingga seringkali ada salah satu yang kita di perusahaan lain melakukan QCC itu lintas departemen. Tujuannya salah satu apa? Untuk menghilangkan sekat. Ya, seringkali ketika di perusahaan itu ego departemennya besar, ya, jadi ketika masalah bilangnya QCC, maintenance C, produksi C. Nah, sehingga dilakukan QCC yang lintas departemen tujuannya untuk melihat masalah itu tidak menuju ke orang, gitu, tapi menganalisanya secara lebih ilmiah tanpa menuju ke orang. Ya, baik Pak Jeffrey sudah terjawab ya. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya Pak Rudi Hernando. Berapa lama periode yang ideal untuk satu cycle dalam QCC itu, Pak? Tergantung case by case, Pak. Ya, jadi ada yang masalah kronik mungkin butuh waktu yang agak lama. Ya, masalah yang simple mungkin butuh waktu lebih cepat. Jadi case by case. Nah, saya sarankan sih kalau misalkan Bapak ingin menerapkan QCC seperti yang kami lakukan pada saat melakukan mentoring ke perusahaan, itu kita lakukan step by step. Ya, jadi tahap 1 diuji, kalau belum lulus dia harus balik lagi ke tahap 1. Ya, jadi jangan sampai udah 8 tahap baru dievaluasi, itu kasihan dia udah kerja capek-capek terus akhirnya dirombak. Gitu. Jadi saya melakukannya adalah per tahap. Tahap 1 lulus baru boleh ke tahap 2. Tahap 2 lulus baru boleh ke tahap 3. Dan dalam satu grup, ya waktu itu ada 8 grup, nah itu ada yang sudah mencapai tahap 8, ya ada yang baru mencapai tahap 2, gitu. Karena kasusnya kebetulan sulit, gitu. Jadi memang dibutuhkan tidak bisa dipukul rata. Ya, baik tergantung Pak. Kasusnya. Nextnya ke Ibu Mira Purnamasari. Kebetulan di perusahaan saya untuk QCC dijadikan KPI target per tahun, per section, departemen. Bagaimana menurut Bapak? Boleh aja, bagus. Ya, tujuannya kan untuk, sekali lagi kan, untuk membentuk budaya. Ya, itu kadang-kadang perlu dipaksa. Awal terpaksa, kemudian jadi biasa. Ya, terpaksa, kemudian jadi biasa, kemudian jadi budaya. Nah, bagaimana cara kita merubah mindset, yaitu kadang-kadang ya udah harus ada QCC deh, harus ada QCC sehingga akhirnya orang dipaksa untuk menganalisa secara terstruktur, ya dipaksa untuk menggunakan tools-tools yang ada. Gitu. Tapi sekali lagi ya, jangan targetnya gini, jangan ditargetkan quantity, ya tapi targetkan kualitas. Ya, kalau enggak nanti dia bisa saja mengerjakan QCC misalkan 4, tapi untuk kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu dengan QCC, ya kasus-kasus yang sederhana. Nah, itu bisa juga seperti itu. Atau misalkan gini, manajemen yang menetapkan, oke, kasus ini coba kamu bedah dengan QCC. Nah, dengan cara itu kita menantang orang-orang untuk menggunakan kemampuannya untuk melakukan analisa. Ya, baik, cukup Bu Mira ya. Next dari Ibu Lisbertiningsih. Pak, kalau misalkan standarisasi yang kita buat setelah QCC tidak disetujui oleh perusahaan, apa yang perlu kita lakukan? Terima kasih. Nah,
itu yang saya lihat ada kelolosan di tahap 4, merencanakan tindakan perbaikan. Nah, pada saat kita ingin merencanakan tindakan perbaikan, kita harus evaluasi dulu nih cost-nya disetujui atau enggak. Ya, ketika tahap 3 udah ketemu penyebab pastinya apa, kemudian kita merencanakan, ya, jangan sampai sebenarnya kalau kita lakukan, manajemen nggak setuju. Nah, jadi lakukan yang di tahap 4, jangan setelah standarisasi. Jadi kita buang waktu. Ya, pada saat kita merencanakan, kita pastikan rencana kita itu disetujui. Baru kita lakukan, supaya kita tidak kerja sia-sia. Seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya dari Ibu Nana Ernawat. Ibu Nana, terkadang pada saat analisa menggunakan tree diagram atau 5W, mentok. Minta masukannya kira-kira tahap analisa apa, Pak? Ya, jangan dipaksa. Kalau misalkan Ibu udah sampai 3W udah ketemu, ya kenapa harus dipaksa jadi 5W? Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus memahami konsep dengan baik. Ya, soalnya yang udah-udah karena dipaksa harus 5W, jadi dibikin seolah-olah ada cerita untuk menuju ke 5W, tapi kan sebenarnya konsepnya bukan ke situ. Gitu. Jadi sekali lagi 5W itu tidak satu-satunya tools. Ya, dan ketika Bapak sama Ibu udah tahu ya, di W kedua udah tahu akarnya, ya kenapa lagi harus sampai ke 5? Ya, itu cuma membantu aja untuk memastikan bahwa kita udah masuk ke akarnya. Ya, baik Ibu, cukup ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir ini. Di beberapa perusahaan sudah ada prosedur QCC, langkah dan tahapannya sudah ditetapkan, bahkan ada yang melakukan review per tahap. Bagaimana cara merubahnya, Pak? Jika tidak ada prosedurnya, pasti disalahkan oleh tim juri. Ya, yang namanya prosedur itu kan subject to change ya. Prosedur itu bukan kitab suci. Jadi ketika misalkan kita menemukan hal yang lebih baik, ya kita rubah aja. Kita rubah aja supaya itu menjadi standar berikutnya. Seperti moto kami kan, there is always room for improvement. Jadi jangan terpaku. Jangan terpaku dengan prosedural yang sama, terus rubah aja. Ya, baik teman-teman, semua terima kasih atas waktunya. Tidak terasa kita sudah 1 jam lebih 45 menit ya bersama Sentra Sistem Consulting. Harapan kami ilmu ini bisa dipraktekkan, diaplikasikan di tempat kerja Bapak dan Ibu. Jangan lupa, nanti kami ada survei kepuasan yang akan dikirimkan oleh tim marketing kami untuk melihat feedback-nya. Apakah program dari Sentra Sistem Consulting ini cukup memberikan benefit bagi Bapak dan Ibu semua dan juga untuk inovasi di internal Sentra Sistem Consulting. Dan jangan lupa terus ikuti nanti hari Kamis tanggal 16 April 2020 ada materi lagi, topik pembahasan lagi, yaitu 5S, Basic Mentality, bukan sekedar bersih-bersih, dari Pak Hasiolan di jam 10 sampai jam 11. Selanjutnya di siang hari ada topik tentang dokumentasi lingkungan di jam 1:30 siang sampai 2:30 siang oleh Bapak Cahyadi. Dan juga kami masih menampilkan topik-topik pembahasan lainnya yang Anda minati seperti SPC, MSA, integrasi manajemen sistem dan lain-lain yang bisa Bapak Ibu langsung visit ke website Sentra Sistem Consulting www.sentrasystem.com. Ada di brosurnya ya, atau silakan gabung di sosmed Sentra Sistem, ada di ID ssc.jkt atau di Facebook Sentra Sistem Consulting dan juga LinkedIn Sentra Sistem Consulting. Akhir kata dari kami, banyak terima kasih. Jangan lupa teman-teman semua untuk terus ikuti di Tetap Produktif bersama Sentra Sistem Consulting. Selamat siang.